Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mencari hukum selain hukum Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sungguh satu saja sudah cukup, kerusakan dari pemilu tersebut. Di dalamnya terdapat penandingan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat keridhaan kepada orang-orang yang akan menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi jika ditambahkan kepadanya kerusakan-kerusakan yang lainnya? Di dalamnya disamakan antara suara seorang muslim dengan suara orang kafir. 1:1, tidak lebih dan tidak kurang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang kafir sebagai sejelek-jelek makhluk. Bukan lagi sejelek-jelek binatang, bahkan sejelek-jeleknya makhluk. Apakah yang seperti ini layak untuk disamakan suaranya dengan suara seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Tidaklah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui di dalam demokrasi dan pemilu. Disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Dalam kepemimpinan juga disamakan. Dia berhak untuk menjadi presiden. Dia berhak untuk menjadi calon anggota legislatif sama seperti laki-laki. Mereka berhak untuk diserahkan urusan kepada mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan, La yuflihu qaumun wallau amrahum ra'ah. Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membedakan antara laki-laki dan wanita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menceritakan tentang Maryam. Walaisa zakaru kal unsa. Orang tuanya Maryam. Tatkala orang tuanya bernazar, jika anak mereka akan mereka wakafkan untuk mengkhidmat tempat ibadah, mengkhidmat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melayani agama Allah. Namun ternyata yang lahir adalah seorang wanita, Maryam. Maka kata orang tuanya, walaisal zakaru kal unsa. Dan tidaklah sama antara wanita dan laki-laki. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita jalani dan yang akan kita jalani nanti, dari pemilu maupun pemilihan anggota legislatif dan yang semisalnya, semuanya adalah murni produk dari orang-orang kafir. Sistem demokrasi sendiri berasal dari orang-orang yang Yunani kuno. Orang-orang yang bahkan tidak beragama. Bagaimana mungkin setelah datangnya Islam, Nabi SAW sendiri sama sekali tidak melirik ke arahnya. Padahal sistem ini, demokrasi telah ada di zaman sebelum Masehi. Namun ketika datang Islam, Islam sama sekali tidak melirik kepada sistem ini. Bukankah ini merupakan pertanda bahwasanya Islam sama sekali tidak menginginkan sistem tersebut di dalam Islam? Dan bukankah ini merupakan tanda yang paling jelas bahwasanya ini adalah murni produk mereka? Dan tidaklah mereka ingin memasukkannya ke dalam kaum muslimin, melainkan untuk merusak kaum muslimin, melainkan untuk merusak akidahnya kaum muslimin. Sama sekali mereka tidak akan menginginkan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Mereka sama sekali tidak akan membuat kita bahagia. Dan ini adalah janji dari mereka, bahwasanya mereka tidak akan pernah puas dengan kita sampai benar-benar kita mengikuti mereka dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan bernegara kita. Mereka ingin kita sama seperti mereka. Mereka ingin kita sama-sama dengan mereka sebagaimana mereka terjatuh ke dalam kekufuran.
maka hendaknya kaum muslimin pun sama seperti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh tidak akan ridho orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, sampai mereka kalian benar-benar mengikuti agama mereka. Sungguh tidak ada yang diinginkan oleh mereka dengan menerapkan sistem demokrasi kepada kita, melainkan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang nyata. Sehingga sudah saatnya bagi kaum muslimin untuk mereka sadar bahwasanya kita telah masuk ke dalam jurang yang sangat jauh, yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan juga musuhnya kaum muslimin. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kaum muslimin taufik dan juga hidayah kepada mereka agar mereka bisa melihat bahwasanya yang jelek adalah jelek dan mereka diberi kekuatan untuk meninggalkannya.